Kita ke ranah hukum, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 231 juta rupiah dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain itu, KPK juga menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Dinas Sumatera Utara Topan Ginting. Itu dia, dalam OTT yang berlangsung di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita barang bukti uang tunai 231 juta rupiah yang diduga sebagai bagian komitmen fee untuk mengatur sejumlah proyek jalan di Sumatera Utara dengan nilai proyek 231,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang uang 231 juta rupiah itu disita dari rumah dirut PT DNG berinisial KIR. Menjelaskan kronologis maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kelima tersangka dihadirkan dalam keterangan pers di Gedung KPK Jakarta. Penetapan kelima tersangka ini terkait 2 perkara berbeda. 5 orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari 3 penerima suap dan 2 pemberi suap. Menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1 TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Saat ditanya kemungkinan meminta keterangan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait OTT di Mandailing, Natal, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK ke siapa saja uang korupsi itu mengalir. Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait OTT itu. Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada 1 orang demi mengusut tuntas kasus korupsi itu. Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko menyebut tidak masalah KPK memanggil Bobi Nasution sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, pemanggilan Bobi bisa melengkapi berkas perkara yang akan membuat perkara menjadi semakin lengkap dan jelas. Nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah. Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil. Tapi setidak-tidaknya panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga. Bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara, sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang benderang,
Sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan pernah menduduki berbagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan. Ia pernah pula menjabat Kepala Dinas PU Kota Medan dan Camat Medan Tuntungan. Topan Ginting merupakan alumni STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, saat ini bernama IPDN. Ia lulus tahun 2007 yang kemudian ditempatkan sebagai ASN di Kota Medan. Dalam LHKPN 2024, Topan memiliki kekayaan lebih dari 4,9 miliar rupiah.